jadi saya kira kalau kita kemarin membaca rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, itu yang saya baca bahwasanya belum terdaftar di sana. Yang kami ketahui dari awal itu penggalangan dana ini atas nama pribadi. Bahkan kami duga dari uang yang disimpan di rekening itu sempat juga dipindahkan ke rekening yang lain lagi secara pribadi. Setelah itu baru masuk ke yayasan yang kemudian hingga saat ini yang kami ketahui, mudah-mudahan kami tidak salah, bahwa belum memiliki izin dari Kementerian Sosial. Karena itulah yang kami dengar Ibu MI ini kalau nggak salah dalam waktu dekat akan dipanggil untuk dimintakan pertanggungjawaban oleh Kementerian Sosial. Karena memang di Kementerian Sosial sendiri ada beberapa prasyarat yang harus ditempuh dulu baru kemudian izin itu keluar. Karena diduga dikhawatirkan jangan sampai dari donasi ini, ya kita nggak tahu, ya kita nggak menuduh siapapun. Tapi bisa saja kemudian dari donasi seperti ini bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan masalah baru. Ya misalnya ya mungkin untuk ya membeli barang haram misalnya, ataukah ya membiayai sebuah gerakan-gerakan yang pada akhirnya bisa ya, mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Karena itulah kemudian kenapa Kementerian Sosial hadir untuk itu. Dan untuk poin yang ini kita serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial. Teman-teman boleh silakan tanya ke Kementerian Sosial bahwa sudah seperti apa dan bagaimana. Tapi yang pasti yang kami ketahui sesuai dengan regulasi yang ada, kami tidak mengada-ada, kami tidak mengarang bahwa itu wajib harus ada izin terlebih dahulu baru dilakukan penggalangan donasi itu. Saya boleh bacakan poinnya yang tidak membutuhkan izin. Kalau yang tidak membutuhkan izin itu adalah, saya bacakan ya biar jadi jelas supaya jangan ada dusta di antara kita ini. Kalau tidak nanti dipikir ini lawyernya cuma hanya ngarang-ngarang aja ini. Ini nih. Bukan ya. Ini bukan dia di Kementerian Sosial. Dia nih. Di sini ada di sini teman-teman sekalian. Ini pasal 4 saya kasih lihat ya. Pasal 4. Aku bacain ya. Pasal 4, penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas A. Zakat, itu tidak memerlukan izin. B. Pengumpulan di dalam tempat peribadatan, itu tidak butuh izin. C. Keadaan darurat di lingkungan terbatas. D. Gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga, rukun tetangga, kelurahan atau desa, atau nama lain, dan atau. Kemudian E. Dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan. Itu ada di pasal 4 ini. Selain daripada itu, wajib harus ada izin dari Kementerian Sosial. Kalau dia skalanya adalah provinsi, maka harus ada izin dari gubernur. Kalau dia kabupaten kota, maka sesuai dengan masing-masing wilayah pemerintahannya, bupati maupun di pasal E itu sendiri ada bahasa spontan. Apakah itu perlu dikategorikan harus izin juga? Karena kan ini sebuah spontanitas masyarakat untuk mengumpulkan dana pembelian sebuah rumah. Ya, kalau spontan itu kan tentu ada jeda waktunya. Untuk izin itu saja cuma dikasih ruang 3 bulan. Bisa diperpanjang tapi ditambah lagi 1 bulan. Nah, kalau yang tadi spontan yang dimaksud, ya silakan kita menilai masing-masing. Apakah dengan range waktu beberapa bulan sampai katanya ke depan, itu dia sifatnya spontan atau tidak? Nah, itu yang kemudian ya silakan kita jawab bersama. Tapi saya kira yang paling penting, karena ini adalah ranahnya Kementerian Sosial, sehingga mungkin teman-teman bisa cross check ke Kementerian Sosial bahwa apakah itu melanggar atau tidak, melanggar prosedur atau tidak. Kalau yang kami pahami sesuai dengan regulasi yang ada ini, ada 3 regulasi yang ada di depan kami ini, itu adalah melanggar. Dan kami sungguh tidak sedikit pun ada niatan untuk mau mencerca atau mau merasa
bahwa itu tidak penting ataukah tidak benar terkait dengan simpati dan empati publik soal Gala itu. Bukan itu yang kami persoalkan. Tapi di awal itu bahwa klien kami tidak mau ada kesan bahwa eksploitasi anak yang kemudian kita sedang bermain di sini. Apalagi mohon maaf dengan segala hormat, keluarga yang dimaksud itu adalah keluarga dari kedua belah pihak. Artinya orang tua daripada almarhum Bibi maupun juga orang tua daripada Vanessa Angel.